Shalom sahabat Lensa Kita, berjumpa lagi dengan saya Eca di podcast Lensa Kita. Lensa Kita adalah podcast di mana kita akan membahas tema-tema menarik dari berbagai macam sudut pandang. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih rasanya menjadi relawan, terutama di situasi pandemi seperti sekarang ini. Nah, kita tahu nih sekarang Indonesia ini bisa dibilang sudah masuk di dalam tahap gelombang kedua pandemi, di mana kita tahu setiap hari kasus warga yang ditemukan positif COVID itu semakin bertambah banyaknya dari hari lepas hari gitu. Bahkan di hari ini pun sudah ada 500 ribuan kasus yang masih aktif. Nah, kita tahu bahwa rumah sakit itu sudah mulai kesulitan untuk menangani warga yang terdampak oleh COVID ini. Dan bahkan ada beberapa orang yang terpaksa untuk melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing maupun di fasilitas-fasilitas seperti hotel maupun tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga manapun gitu ya. Nah, dan tidak cuma pemerintah saja yang terus membantu warganya, tetapi kita sebagai sesama warga juga terus saling bahu-membahu, saling membantu dengan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk menunjang isolasi mandiri, bahkan juga terhadap kita sesama warga, misalnya di lingkungan rumah gitu ya, kita menyediakan makan siang untuk tetangga kita yang sedang isoman, bahkan untuk sesama warga jemaat gereja juga kita melakukan saling bahu-membahu, saling tolong-menolong seperti itu. Nah, disinilah peran para relawan ini sangat diperlukan gitu ya, karena di situasi yang sudah semakin genting saat ini. Nah, di episode kali ini di studio kita sudah ada salah satu relawan dari GKMI Solo. Selamat datang Mbak Cahyo. Ya, terima kasih sudah diundang kembali. Oh iya, yang kedua ya Pak ya? Iya. Tapi sendirian Pak. Gak berdua lagi. Nah, kami dengar Pak Cahyo ini menjadi salah satu relawan yang membantu orang-orang yang terpapar COVID ya Pak ya? Betul nggak Pak? Betul. Tuh. Pak Cahyo bisa diceritakan nggak Pak, bagaimana kok awal mula Pak Cahyo ini bisa tergabung dengan tim relawan? Kalau untuk relawan yang mengurus orang yang terpapar itu memang setelah dari kecamatan membuat tempat isolasi untuk orang yang terpapar. Itu kita dari Sibat. Jadi kami kebetulan bergabung di Sibat Tipes. Sibat itu siaga bencana berbasis masyarakat. Itu adalah tangan panjang dari PMI yang di setiap kelurahan, itu hampir semua kelurahan di Surakarta ada. Itu kami diminta bantuannya untuk mempersiapkan tempat. Jadi tempat isolasi itu berada di SD Negeri Panularan. Itu kita mempersiapkan tempat, kita siapkan tempat tidur, kita siapkan meja, kursi, almari, kemudian pokoknya segala logistik yang diperlukan untuk istilahnya ngopeni orang yang terpapar tadi, merawat orang yang terpapar tadi semaksimal yang sudah ya distandarkan tempat isolasi yang sudah ada lah, seperti di Donohudan itu kita standarkan sama. Kemudian kami juga diminta untuk menjaga di pos isolasi itu 24 jam. Jadi tugas kami yaitu melayani pasien. Pasien kebetulan itu kan ada makan siang, makan pagi, siang, malam. Kemudian kalau ada pengiriman obat dari puskesmas maupun dari keluarga, pengiriman makanan, ataupun kadang ada dari pihak pasien itu pesan makanan dari luar. Nah, kami yang
eh, mengantarkan. mengantarkan. Jadi apa namanya, dari pihak luar itu kita yang menyampaikan ke pasien, yaitu dengan prokes yang ketat juga. Jadi tidak sembarangan orang boleh keluar masuk di zona merahnya itu. Tentu ada dibagi dua, zona merah dan zona hijau. Kita sebenarnya berada di zona hijau. Cuman kalau kita mau ke zona merah, kita harus wajib pakai APD komplit. APD komplit. Itu. Di Solo ini sekarang masih zona merah ya Pak? Ya, Masihnya. levelnya sih level 4 masih. Oh masih. Pernah nggak Pak Cahyo, apakah itu setiap relawan tuh ditugaskan kamu ke zona hijau, kamu ke zona merah, atau bisa dipindah kapan aja gitu Pak? Kalau kami yang di posko itu memang ketika di dalam itu ada permintaan apapun yang mengharuskan kita masuk, ya kita tetap masuk. Cuman harus pakai APD komplit. Semisal juga setiap pagi itu ada yang membersihkan sampah. Kan tidak mungkin sampah itu gak ada yang bersihkan, tumpuk-tumpuk kan. Nah itu harus pakai APD komplit. Jadi masuk itu dari DLH yang khusus sampah. Pakai pakaian APD komplit, dan ngambilin sampah di plastik sampah besar itu, sulu-sulu itu. Sebelum keluar disemprot dulu pakai desinfektan, kemudian dibawa ke zona hijau, disemprot kembali, baru nanti dari DLH ambil pakai truk itu untuk dibawa ke tempat pembuangan. Nah Pak Cahyo pernah masuk ke zona merah nggak Pak? Pernah sekali. Gitu? Oh, pernah gimana sekali. itu Pak? Itu ketika di ruang yang khusus wanita itu kehabisan galon Air minum. air minum ya. Kalau cewek-cewek kan mungkin tidak terlalu kuat ya untuk mengangkat itu. Saya masuk untuk ganti galon. Pakai APD lengkap APD komplit dari atas sampai kaki. Kayak Teletubbies dulu. Nah itu kalau ini kan dari Pak Cahyo. Saya mau tanya sedikit Pak, kalau dari istri dan anak-anak ada mungkin apa ya? Ada komentar nggak Pak? Ya, kalau komentar sih hampir setiap hari ya. Jadi istri itu juga, kamu itu punya anak istri, punya anak kecil, ya minta dengan sangat untuk prokesnya itu betul-betul ketat. Jadi pulang ke rumah itu ya harus semua lepas, mandi, jam berapapun. Saya tuh sempat sehari mandi 6 kali itu cuma. Salahin makan ya Pak? Jadi apa namanya, ya orang kita itu mau melayani sesama, berangkat bersih, meninggalkan keluarga di rumah juga bersih, nanti pulang ya harus bersih. Tanpa membawa virus atau penyakit apapun. Nah Pak, untuk jadi relawan tuh syaratnya apa aja sih Pak? Siapa tahu sahabat lensa kita ada yang tertarik. Ya sebetulnya kalau jadi relawan itu syaratnya cuma kemauan. Ada kemauan hati, kemudian tenaga juga, karena memang jadi relawan itu, namanya relawan itu kan tidak ada upah. Jadi memang benar-benar bahwa kita menyiapkan diri, menyiapkan tenaga untuk melayani masyarakat. Itu harus rela melakukan segalanya. Ya. Termasuk ladang pelayanan juga ya Pak berarti ya? Ya. Nah ini kalau ini kan tadi soal relawan penyediaan fasilitas untuk isolasi ya Pak ya. Ya. Kalau selain ranah untuk orang-orang yang terkonfirmasi COVID itu Pak, apa aja bantuan yang kalau di Sibat itu banyak ya, namanya juga Sibat.
siaga bencana berbasis masyarakat itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Semisal ya kita juga tidak mengharapkan ada bencana banjir, itu kita juga diminta untuk berpartisipasi di situ. Ini pandemi juga bencana ini, hitungannya juga bencana. Pandemi ini juga bencana. Sedunia malah, Pak. Ya, tuh kemudian seumpama ada warga yang mohon maaf kurang mampu, kebetulan kecelakaan atau ada penyakit stroke yang memerlukan bantuan, entah itu krot, terus tripod itu, tongkat tripod atau walker, bahkan kursi roda, itu bisa mengajukan permintaan ke kami. Sebab kita kan menemui yang mengajukan, kita catat, kita foto, kita ajukan ke PMI, nanti ya sekitar 1 mingguan itu di ACC atau tidak, nanti kita beritahu. Kalau di ACC berarti kita datang dengan bawa perangkatnya. Ya, ini kita kembali lagi tentang pandemi ya, Pak ya. Menurut Pak Cahyo nih, penyebab dan dampak dari terjadinya gelombang kedua COVID di Indonesia ini apa sih, Pak? Ya, kami juga prihatin juga bahwa sampai saat ini pun masih banyak warga yang merasa bahwa virus corona itu hanya akal-akalan. Nah, itu yang saya paling prihatin. Jadi mereka merasa bahwa virus corona itu cuma rekayasa. Kemudian mereka tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu yang paling penting. Mereka tidak mematuhi karena beranggapan seperti itu. Ada juga orang-orang yang imannya itu saya yakin tidak akan tertular karena menurut kepercayaan mereka. Jadi dengan hal tersebut mereka akan melakukan pertemuan yang banyak orang lah, itu salah satu penyebab meluasnya virus corona, apalagi yang gelombang kedua ini yang notabene berasal dari India ini sangat cepat penularannya. Itu yang sampai sekarang kami prihatin bahwa masih banyak yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Itu salah satu tantangan yang dialami ya, Pak. Ada lagi nggak, Pak? Ya, paling karena mungkin ada juga warga yang sebetulnya percaya, tapi karena kondisi ekonomi, jadi ada kan warga yang kerjaan hari ini untuk makan hari ini. Nah, itu kalau tidak dijalankan ya tidak makan, kalau dijalankan risikonya juga tertular itu. Nah, itu juga termasuk salah satu penyebab merambahnya virus juga. Nah, bagaimana kebutuhan hidup juga harus dipenuhi. Tapi semisal mereka patuh dengan protokol kesehatan sih, saya kira juga masih bisa dicegah. Karena memang dengan tujuan untuk menghidupi keluarga,
tetapi tidak patuh protokol lah, itu yang saya sesalkan. Saya tidak apa namanya, istilahnya tidak bisa melarang mereka mencari apa namanya, penghasilan, tetapi jagalah kesehatan pribadi dan keluarga. Tuh. Tapi ada juga tuh Pak, orang-orang yang keluar prokesnya ketat tapi masih tertular gitu. Dalam prokes ketat saja tertular, apalagi tidak lah itu. Itu. Masalahnya itu. Jadi kayak di kondisi kayak sekarang ini, kalau misalnya sampai orang belum tertular, itu adalah sebuah kayak keberuntungan itu rasanya. Satu, keberuntungan. Dua, imunnya kuat. Tiga, ya memang dia betul-betul menjaga diri dari lingkungan. Jadi protokol kesehatan ketat, sama orang tuh menjaga jarak, benar-benar menjaga jarak, tidak keluar rumah. Itu Berarti bisa ya Pak? bisa. Dan di episode kali ini Pak, kita mendasari dengan ayat Alkitab di 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi mengasihi sama tuh keharusan banget ya Pak. Atau gimana menurut Pak saya tentang ayat ini Pak? Kita sebagai pengikut Kristus, kita wajib. Itu menjadi suatu kewajiban, kita harus mengasihi sesama karena Kristus lebih dulu mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya untuk kita. Itu menurut saya wajib. Cara sederhananya gimana Pak untuk kita mewujudkan kasih itu dan menjadi berkat bagi saudara kita, terutama di masa pandemi ini Pak? Nah, kalau di masa pandemi ini, contoh mudahnya saja ya. Ada tetangga terpapar virus corona, kemudian isolasi mandiri. Kita sebagai tetangga, seperti yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah, Gubernur kita, Ganjar Pranowo. Nah, itu kan harus membuat Jogotongo. Jadi program Jogotongo itu di Jawa Tengah sudah berjalan bagus, terutama di daerah saya. Itu nanti menjadi cara yang paling mudah untuk kita bisa mengasihi sesama. Ada tetangga yang terpapar virus, kita bisa menyediakan makan, entah itu makan pagi atau makan siang atau makan malam, berapa hari. Kalau satu kampung itu saling membantu menjaga sesama warga, entah itu yang miskin, entah itu yang kaya, itu salah satu contoh bahwa kita itu mengasihi sesama. Nah, itu paling mudah itu. Dari hal sederhana gitu. Ya, kita tidak perlu harus 14 hari ngopeni tetangga, enggak. Kan ada beberapa warga di Rembuk, giliran. Di tempat kami itu di RW 6 Tipes itu ada beberapa kali warga yang terpapar corona dan diisolasi di rumah. Itu kita kan ada grup RW itu. Begitu dikeluarkan statement bahwa si A kena, sudah itu buat jadwal kira-kira 10 menit tidak ada lah. 14 hari itu siang, malam, pagi langsung penuh.
Langsung cepet ya Pak? langsung penuh. Ini saya hari ini, saya Iya. hari ini gitu. Kadang-kadang sampai tidak kebagian. Oh, Tidak kebagian. Dulu pernah saya tidak kebagian itu ya. Nah, nek makan sudah ya tak buah weh. buah. Kan seperti itu bisa bisa selain makan pokok atau kamu butuhnya apa? Butuh Kebetulan mobil itu Pak. minum aqua habis ya itu daripada cari-cari kan. Nah itu salah satu hal paling mudah bahwa kita juga mengasihi tetangga, misalkan mengasihi sesama. Itu menurut saya sih paling gampang contohnya itu. Jadi bukannya wah tetanggaku kena nih tak jauhi sih, Nah, tapi itu. malah mendatangi ya Pak ya. Sampai saat ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa virus corona itu sebuah aib. Sebuah aib. Jadi di mana ada yang terpapar bukannya dibantu, diberi motivasi, diberi semangat, bahkan diberi makanan, tapi malah dijauhi. Tidak boleh keluar rumah, tapi ya ora kayak apa-apa. Ya sudah no. Terus piye di rumah sendiri apa? Kalian itu wah menambah penderitaan kasihan. Nah ini kan situasi sekarang kan masih ada banyak orang nih Pak, bahkan sebagian ya ada satu kelompok lah di masyarakat kita terutama tuh yang masih alah COVID ini apa sih konspirasi, COVID ini tuh hoax, kamu kalau ke rumah sakit nanti kamu di COVID kan. Nah orang-orang yang semacam itu Pak, ya kan tadi kita sudah bahas di ayat Alkitab tuh kita harus memberikan kasih kepada sesama tuh sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Nah kalau untuk orang-orang yang seperti ini tuh cara mewujudkan kasih kita tuh seperti apa sih Pak? Cukup mendoakan agar mereka itu tidak terpapar COVID. Amin. Itu, basic ya Pak. Selain itu kalau sudah mempunyai pemikiran seperti itu susah sekali. Kalau udah punya apa ya itu kayak suatu keyakinan gitu ya Pak ya, itu susah untuk dibelokkan, untuk disadarkan gitu. Itu kayak min dan plus nggak mungkin kado. Nah, kejar-kejaran nih. Tapi ini kemarin saya pernah dengar Pak, jadi ini seorang bapak itu dia percaya tentang konspirasi COVID. Akhirnya dia terpapar COVID, tapi dia masih nggak percaya kalau wah enggak ini tuh sakit biasa. Sampai akhirnya keluarganya tuh udah Pak rumah sakit aja, ini udah sampai megap-megap gitu kan. Bapaknya tetap nggak mau, sampai akhirnya udah kritis baru akhirnya dia pasrah mau dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit langsung dinyatakan kalau bapak ini positif. Tapi akhirnya ketika dimintain apa ya persetujuan untuk ini nanti dirawat COVID gini, bapaknya tetap nggak mau. Akhirnya bapaknya berpulang dan yang paling menyesal itu adalah anaknya. Karena anaknya tahu kalau bapaknya ini percaya konspirasi, kemudian dibilangin nggak mau nurut karena udah pegang teguh konspirasi itu, akhirnya anaknya bisanya cuman menyesal dan marah kepada orang-orang yang penyebar konspirasi itu. Makanya kita ya itu mendoakan supaya mereka itu tidak terkena virus, sudah itu aja. Termasuk yang menyebar konspirasi Pak? Iya. Sudah kita doakan saja semoga mereka tidak tertular. Iya. Ya sahabat lensa kita, tadi kita sudah mendengar bagaimana sharing dari Pak Cahyo tentang bagaimana peran sebagai volunteer terutama di situasi pandemi saat ini. Kita sudah mendengar banyak bagaimana ceritanya Pak Cahyo, bahkan untuk masuk ke zona merah, ngangkat galon itu, bahkan bagaimana kekhawatiran di keluarganya ketika Pak Cahyo mengikuti program menjadi volunteer ini, dan bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Kristus, bagaimana kita mengasihi Allah dengan cara kita mengasihi sama kita dengan hal-hal sederhana seperti mengasihi tetangga kita yang misalnya terpapar oleh COVID dengan cara memberikan makanan, memberikan asupan buah-buahan dan juga vitamin, dan kita harus selalu berdoa dan tetap mendoakan orang-orang yang mungkin masih memiliki kesadaran rendah tentang protokol kesehatan, bahkan
orang-orang yang masih percaya tentang konspirasi bahwa COVID itu adalah suatu hal yang tidak nyata. Terima kasih untuk Pak Cahyo atas kehadirannya di podcast Lensa kita yang kedua kalinya, Pak. Gimana Pak perasaannya? Sendirian saat ini. Agak gugup sedikit. Duduknya udah santai loh Pak. Iya. Harusnya lebih santai. Makasih Pak Cahyo, sehat selalu Pak. Ya, amin. Tuhan memberkati untuk setiap pelayanannya, terutama dalam hal menjadi relawan ini. Amin. Terima kasih juga untuk sahabat Lensa kita yang sudah setia menonton dan juga mendengar dari awal sampai akhir. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, jangan lupa double kalau enggak yang tebal kayak gini, terus rajin membasuh tangan, terus apalagi Pak Cahyo? Menjaga jarak. Kayak kita sekarang ya Pak. Ya. Dan menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, selalu menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.